Baik saudara-saudara, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan bacaan Alkitab dari Mazmur 146 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Mazmur 146 ayatnya yang pertama dan sampai ayatnya yang ke-10. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Ya Allah Bapa kami yang ada di dalam sorga, sedia hati kami untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar firman Tuhan yang akan kami baca dan dengarkan ini menjadi milik kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Mari kita berdiri menyambut pembacaan firman Tuhan. Bacaan Alkitab hari ini terdapat dalam Mazmur 146 ayat 1 sampai 10. Mazmur 146 ayat 1 sampai 10. Hanya Allah satu-satunya penolong. Haleluya. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung, Tuhan membuka mata orang-orang buta, Tuhan menegakkan orang yang tertunduk, Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu ya Sion, turun-temurun. Haleluya. Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara, baik yang berada di ruang gereja ini maupun yang mengikuti ibadah ini secara online di rumahnya masing-masing, saya menyapa kita semua. Shalom. Teruslah bersyukur, bernyanyilah seperti yang dikatakan dalam ayatnya yang pertama. Haleluya, pujilah Tuhan hai jiwaku. Aku hendak bernyanyi bagi Allahku selama aku hidup, dan bermazmur baginya selagi aku ada. Selama umur, selama kita bereksistensi. Jadi tidak soal kita itu lemah atau kuat, tidak soal kita itu ada di sini atau di mana, tidak soal apapun kondisi kita. Pemazmur mengajarkan supaya selama kita mendapatkan waktu yang berasal daripada Tuhan, aku hendak memuliakan namanya. Selagi aku ada, aku mau bermazmur. Jadi mari kita ambil ayat ini sebagai satu pendorong hidup supaya kita berbahagia, bersuka cita. Jangan karena hanya mungkin gara-gara memoredo ya, tidak ada lagi uang begitu ya. Karena ini kalau nggak ada uang itu paling cepat menurunkan kadar daripada rasa syukur ya. Kalau dompet penuh itu aman ya, basiul-siul kita kemana-mana. Tapi kalau sudah tidak basiul-siul, itu kalau sudah mulai jalan tunduk-tunduk itu bahaya itu. Kayaknya tinggal 5.000 di dompet. Saudara-saudara, apapun kondisinya, bernyanyi ya. Jadi ada satu bapak di sebuah gereja, dia tiap minggu bernyanyi. Lagunya sama terus, ku berbahagia, yakin teguh ya. Minggu besok dia lagi bilang ke Pak Pendeta, sebentar saya pujian. Memang nggak ada pujian, dia terus menyanyi.
Ini sebentar ini bapak mau menyanyi ya. Ini hari ini jadwal bapak-bapak ya. Kemarin mereka dikasih lagu yang baru. Ini bapak-bapak kalau lagu baru susah ini ya. Jadi sebentar kita menyanyi Ku Berbahagia saja Pak Feris ya. Yang paling gampang begitu. Harus diisi nanti ya. Jadi ini bapak ini terus menyanyi Ku Berbahagia, yakin teguh. Lalu ada jemaat yang protes, Pak Pendeta ngapain sih dia dikasih terus menyanyi, lagi pula lagunya itu terus. Pak Pendeta bilang, kau siap menyanyi minggu depan? Kau mau menyanyi gantikan dia minggu depan? Baru kalau kau siap, baru saya bilang sama itu bapak, jangan kau menyanyi, ada yang mau ganti ya. Dia bilang, oh jangan saya tidak siap. Makanya biarkan dia menyanyi lagu sama. Lagu itu tidak pernah lama. Lagu itu walaupun teksnya lama, tapi kalau dinyanyikan kapanpun dia akan menjadi lagu baru. Karena iman dan syukur kita selalu baru setiap waktu. Jadi harus punya semangat memuji dan memuliakan Tuhan ya Bapak Ibu ya. Jangan karena kondisi-kondisi berat lalu kurang rasa syukurnya. Jangan sampai semua kondisi yang minus, yang barangkali kita rasa tidak menyenangkan, menggerogoti hati kita sehingga tidak keluar lagi rasa syukur itu. Harus bersemangat begitu ya. Harus bersemangat ya. Walaupun kadang-kadang menyanyi salah-salah, semangat begitu kan? Semangat. Nah, jadi ada guru Pancasila. Dia ini semangat sekali. Bukan tiba-tiba, suatu waktu diangkat jadi penatua. Nah, jadi guru Pancasila ini pimpin kebaktian. Dia pimpin lagu. Jadi dia bilang begini, Bapak Ibu saudara-saudara, kita memulaikan ibadah kita, mari kita menyanyikan lagu Batu Karang yang Teguh. Langsung dia mulai angkat lagu itu, Batu Karang yang Teguh. Jemaat langsung sambut, akulah pendukungmu. Garuda Pancasila lagunya ya. Garuda Pancasila, ya guru Pancasila, ya kan? Ya saking semangatnya, jadi salah-salah masuk. Saudara-saudara, yang saya ingin katakan, pemazmur itu luar biasa karenanya sangat diberkati. Jadi kalau kita ingin memahami bagaimana hidup yang disebut hidup yang diberkati, ini starting pointnya. Mulai dari sikap memuji-muji Tuhan. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup. Pasang ini sebagai sebuah komitmen, kalau perlu jadi ikrar. Tuhan, aku mau memuji-muji namamu, memuliakan namamu selama aku hidup, dan bermazmur bagimu selagi aku ada. Nah, jadi itu ya yang harus dilakukan dalam kehidupan ini. Jadi sekali lagi saudara-saudara, jangan pernah pudar rasa syukur kita. Karena ternyata rasa syukur itu mempengaruhi kualitas hidup, mempengaruhi vitalitas hidup, mempengaruhi bobot dan segala sesuatu yang kita kerjakan. Kalau kita mau mengerjakan segala sesuatu, kalau ada rasa syukur, itu pasti bagus. Nyuci piring saja, itu kalau kita lakukan dengan penuh rasa gembira, ya kan? Menyanyi, ya kan? Walaupun piring bertumpuk-tumpuk, begitu ibu-ibu ya. Baru habis dibersihkan, datang si anak kita atau suami kita, lagi selesai habis makan, ditaruh lagi. Tetap menyanyi ya, tetap menyanyi ya. Mau cinta Yesus, bersih sekali tuh, ya kan? Selamanya. Oh, itu luar biasa itu bersih ya. Bapak-bapak juga ya, kalau umpamanya lagi diminta oleh istri kita atau anak kita, Pak, uang belanja dong, buka dompet tinggal 50.000, tetap menyanyi ya, sambil diserahkan, ku mau cinta Yesus ya, selamanya, ku mau cinta Yesus, langsung dikasih, jangan ditahan ya, langsung diberikan. Harus ada sukacita. Hari ini tema kita adalah bersandarlah kepada Tuhan. Kalau bicara soal bersandar kepada Tuhan, artinya kita menyandarkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Ketika menyebutkan atau mengingat kata bersandar, saya jadi ingat orang pacaran gitu ya. Kalau orang pacaran itu kan suka-suka nyandar begitu ya, sandar malu-malu begitu ya. Ya, jadi di sini ya yang punya pacar ya kan kadang-kadang sembunyi-sembunyi sandar malu-malu. Pas lihat ada orang lewat mulai berdiri ya, tegak ya, sandar malu-malu begitu ya. Ada lagi sandar tipu-tipu.
Itu kalau kita dulu naik kereta atau naik bus begitu ya, misalnya dari Makassar naik Lita kita mau ke Poso, di sebelah kita ada cewek cantik. Itu sandar tipu-tipu itu ya, pura-pura ngantuk, supaya bisa kena bahunya si cewek itu begitu ya. Apalagi kalau si ceweknya yang ngantuk, wah kita pasang badannya. Oh Tuhan, mudah-mudahan dia ya kan, dia nyandar di saya begitu ya, dia nyandar. Sandar yang ketiga itu sandar yang benar-benar menyandarkan diri ya, kayak anak bayi ya. Chloe lah, katakan Chloe ya. Chloe kalau digendong sama bundanya atau digendong sama Oma Arta ya, itu kalau Chloe sama Oma Arta nempel langsung molor begitu ya, langsung tidur begitu ya. Kalau kita yang gendong, wah dia rebel, dia suka protes. Saya pikir apa sih yang bikin dia nyaman ya? Mungkin karena sering menggendong dari kecil sehingga anak-anak itu merasa oh ini tempat yang nyaman, ya kan? Kalau Papin itu mungkin kurang tulus barangkali ya, gendongnya ya, ya. Namanya juga bapak-bapak, kalau udah gendong bayi pengennya ngobrol sama bapak-bapak yang lain. Saudara-saudara, bersandar kepada Tuhan, jangan malu-malu kucing. Jangan malu-malu kucing ya. Dalam arti begini, dulu saya kagum dengan pendeta Dr. Richard Laulai. Pendeta Dr. Richard Laulai itu mantan sekretaris umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Dia dulu waktu mengambil doktor yang kedua dari UGM, dia lakukan penelitian, kebetulan dia bicara soal radikalisme. Dia datang ke kampus saya, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Waktu itu saya masih punya mata kuliah. Nah, kemudian dia cari saya, lalu kemudian dia bilang begini, Phineas, antar saya ke ruangannya Profesor Mutsar Ato. Ada profesor yang studi kepakarannya di bidang radikalisme. Lalu saya antar, ternyata masih ngajar. Saya bilang, Amang, masih ngajar. Ya udah, kita makan aja di kantin. Lalu saudara-saudara, kita makanlah di kantin, pesan makanan. Kan di situ cuma saya dengan dia yang Kristen. Lalu waktu mau makan dia bilang begini, mari, dia bilang, Phineas, mari kita berdoa. Oh, kencang sekali, ya kan? Mari kita berdoa. Langsung dia angkat tangan. Dia kan orang Metodis, oh, Bapa di surga, berkatilah makanan. Saya yang jadi nggak enak. Saya buka mata lihat teman-teman, toh. Saya buka mata lihat teman-teman, ya kan? Orang-orang perhatikan kami begitu ya. Luar biasa. Saya bilang, Bapak ini, lalu yang berkati makanan ini, bla bla bla. Amin. Baru dia makan. Tapi saya kemudian merenungkan, kadang-kadang kita terlalu malu-malu kucing. Nggak apa-apa, berdoa sajalah. Orang mereka juga kalau berdoa saja. Kalau saya lagi kerjain tugas sama teman saya, misalnya teman saya Pak Ustadz Amalai atau Ustadz Rusli di tempat kosnya, karena saya harus banyak dibantu soal bahasa Arab, lagi ngetik-ngetik, dia bilang, Pak Phineas, saya sholat dulu ya. Sholat aja dia di samping. Saya lagi ngerja, dia sholat. Nggak ada problem. Cuma seringkali kita terlalu takut ya. Orang Kristen di Indonesia dijangkiti oleh virus sindrom minority. Insecure-nya terlalu tinggi karena merasa minoritas. Nggak usah, saya pikir nggak usah terlalu takut ya. Jalankan saja biasa saja, kecuali kalau memang kondisinya nggak kondusif, itu lain cerita kan. Kalau kondisinya nggak kondusif, jadi saudara-saudara, bersandarlah kepada Tuhan ya dengan sepenuh hati dan gak usah malu-malu kucing, apalagi tipu-tipu ya. Ya maksud saya tipu-tipu sandar kayak kita yang di bus tadi ya, ada cewek cantik, wah, oh Tuhan, buat dia ngantuk supaya kepalanya jatuh di bahu saya. Ya, ini pengalaman Pak Feris dulu ya. Maksud saya jangan tipu-tipu kadangkala kita menggunakan pelayanan sebagai jalan untuk merebut ambisi kita. Oh, itu banyak di gereja. Banyak sekali terjadi di gereja. Jangan lakukan itu. Saya selalu tekankan, jangan lakukan itu. Bahaya sekali. Mungkin sekarang belum, tapi nanti sekali waktu Tuhan akan tegur. Saudara-saudara, saya paling benci kalau mendengar misalnya pelayanan di belakang ketahuan bahwa itu dilakukan karena ada ambisi, karena ada tujuan-tujuan pribadi. Jangan lakukan itu.
Karena itu tidak akan membangun kehidupan kita, akan merugikan. Jadi mari kita bersandar kepada Tuhan sepenuh-penuh hati, sepenuh-penuh jiwa, seperti seorang bayi yang betul-betul merasa nyaman. Dia menyandarkan sepenuh hati, jiwa raganya, dan dia tertidur lelap. Maka firman Tuhan akan berlaku nyata kepada kita. Berbahagialah mereka yang selalu memanggil-manggil namaku, atau di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Jadi damai sejahtera itu nggak usah dikejar-kejar. Dia akan tumbuh manakala ada kebenaran yang kita lakukan. Yang berikut, maka akan disebut orang yang berbahagia adalah mereka yang mau menderita karena namaku dan bersedia untuk menjalankan segala konsekuensi dari kehidupan berpelayanan kita. Mengapa kita harus bersandar kepada Allah? Karena apa? Karena firman Tuhan mengingatkan, janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak bisa memberi keselamatan. Pada waktu nanti mereka mati, nyawanya tidak ada, mereka kembali ke tanah, dan segala maksud-maksudnya itu hilang. Ukuran ini sudah akan sangat baik bagi kita untuk mengatakan, oh Tuhan, saya kira hanya kepadamu lah saya bersandar, hanya kepada Tuhan. Lalu dikatakan berikutnya, berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub. Dialah yang merupakan penolong kita. Mengapa? Yang pertama dikatakan tadi, dialah yang menciptakan langit dan bumi. Ya. Kemudian dia yang menegakkan keadilan. Kemudian dia yang membuka mata orang buta. Selanjutnya dia yang mendampingi, yang menerima dan melindungi orang-orang asing. Dan karena itu ingatlah bahwa dia adalah Raja untuk selama-lamanya. Saudara-saudara, yang pertama saya mau jelaskan dari ayat tadi, ketika disebutkan dia menciptakan langit dan bumi, artinya seluruh produk ilahi, saya sebut produk dalam tanda petik, segala sesuatu yang dihasilkan Tuhan, itu tujuannya untuk kita. Tuhan menciptakan segala sesuatu itu bukan untuk yang lain-lain, untuk kita, untuk melengkapi kita, untuk kemudian membuat kita hidup, berkembang. Makanya bagi kita tidak mengenal kata takdir, bahwa dari sononya memang kita dibuat miskin. Dalam kekristenan tidak ada istilah budak, watua, ya, reka bosenya rewatua, tidak ada. Karena kita itu berkembang di dalam Tuhan. Oleh karena itu, kita tidak boleh menyerah dengan keadaan, kita tidak boleh pasrah dengan kondisi-kondisi yang kita alami. Kadangkala budaya-budaya mengkonstruksi pola pikir kita sebagai orang-orang yang selalu merasa di nomor duakan, atau memang wancemu kami. Begitulah saya, dari dulu watua, dari dulu sudah menjadi pembantu budak atau kacung. Tidak, kekristenan tidak mengenal itu. Yesus membongkar sekat-sekat seperti itu. Makanya dia berkata, tidak ada majikan, tidak ada hamba, karena semua adalah satu di dalam Kristus. Dengan demikian, saudara-saudara, berkembanglah. Tuhan sudah sediakan kok apa yang kita perlukan, Tuhan sudah sediakan. Hanya Yesaya 59 ayat 1 dan 2, terutama ayat 2 mengatakan, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong, telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang memisahkan engkau dengan Allahmu ialah kejahatan-kejahatanmu. Jadi kalau ada dosa tipu-tipu tadi, dosa-dosa yang lain, bereskan. Kita tidak akan berhasil. Selanjutnya, Tuhan itu menegakkan keadilan. Keadilan yang dimaksud di sini adalah bagaimana semua manusia pada akhirnya akan mengalami damai sejahtera sama. Ya, Ibu Foni Krishna Pagala akan mengalami sama, Ibu Cimosepe ataupun Pak Harmon akan mengalami sama. Semua berkat Tuhan itu akan diberlakukan sama. Selanjutnya, Tuhan membuka mata orang buta. Ya, buta secara fisik sudah terbukti Tuhan mencelikkan mata orang buta. Tetapi dalam pengertian yang lain, kita mungkin kurang wawasan, kita mungkin dianggap bodoh, tetapi Tuhan akan menolong kita, saudara-saudara.
Saya lihat ada satu keindahan dalam pelayanan begini. Di Palu dulu, mohon maaf ya, banyak saya menceritakan soal Palu karena dulu melayani di sana. Ada satu bapak biasa-biasa saja, bahkan kadang-kadang suka disuruh-suruh di gereja. Apalagi kalau ada yang punya pejabat, saya sebutkan saja namanya Anton ya. Anton, ambil ini ya, ambil itu ya, disuruh-suruh. Tetapi dia setia melayani dalam segala hal. Lalu waktu pun berjalan, dia kemudian karena keaktifannya jadi calon. Mulai dari diaken dia setia, seterusnya dia menjadi penatua setia, menjadi pengurus MPH, Majelis Pekerja Harian, setia. Dia yang tadinya nggak apa-apa sekarang jadi penasehat dan tetap rendah hati. Orang cari dia karena memang punya pengalaman pelayanan dan sekaligus juga dia tulus untuk memberikan pengertian-pengertian atau apa saja. Saya bilang dulu kalau saya bayangkan bagaimana orang suruh-suruh, ya, orang suruh-suruh kayak budak begitu ya, karena memang orangnya ya orang susah lah, dan ya dia sendiri mau melakukan karena ya orangnya tulus ya. Sekarang dihormati. Jadi keindahan pelayanan itu akan membentuk seseorang yang setia pada jalan pelayanan menjadi tanduknya terangkat. Ya, kalau di dalam Mazmur 112 itu di bagian akhir itu Tuhan akan mengangkat tanduk orang-orang percaya. Tanduk itu kehormatan. Tanduk itu bagaimana kita akan diangkat oleh Tuhan dari keadaan yang tidak punya apa-apa, nanti akan menjadi orang dalam tanda petik yang terpandang dari segi Tuhan, bukan terpandang dari segi kemanusiaan. Lalu selanjutnya Tuhan akan memimpin orang-orang asing. Orang-orang asing ini adalah orang-orang yang diabaikan. Dulu orang-orang asing itu menjadi perkara tersendiri dalam kehidupan orang-orang Israel atau Bani Israel, dan selalu tidak dipertimbangkan. Itulah sebabnya firman Tuhan datang untuk membela mereka. Tuhan adalah penolong kepada mereka. Jadi saudara-saudara, dengan beberapa poin ini maka terlihat dengan jelas kemahakuasaan Allah. Jadi jangan pernah menyerah ya, maju terus, dan terutama bagi Bapak Ibu saudara-saudara yang telah menerima pelayanan tadi ya, mulai dari BPPJ, kemudian ada anggota Hubgermas yang ditambahkan, selanjutnya panitia pembangunan, personil barunya ditambahkan karena yang sebelumnya itu mengundurkan diri sebab mereka bergabung dengan POS Bekasi yang kemarin sudah disahkan menjadi GKST Haleluya Jakarta Timur, dan nanti akan bekerja sama dengan Ketua Panitia Pembangunan kita Bapak Denny Salmon Galamba yang hadir di sini mendukung teman-teman yang tadi baru dilantik. Ada panitia Hari Raya Gerejawi. Ini panitia ini bekerjanya juga nanti akan panjang ya, untuk mempersiapkan HUT dan Padungku di bulan Oktober, untuk mempersiapkan perayaan Natal di awal Desember, karena kita masih kerja dengan Anjungan, kerjasama dengan Anjungan, kita dapat dukungan. Jadi ibadahnya nanti awal Desember, selalu mereka minta awal Desember karena awal minggu kedua mereka udah closing buku begitu ya. Lalu nanti akan mempersiapkan Paskah tahun 2023 ya, Paskah. Nah, selain itu ada panitia tim kerja untuk rombongan pendeta-pendeta klasis Poso Kota. Mereka akan studi banding di sini dalam rangka studi bandingnya adalah studi banding toleransi ya. Nanti kita akan mempertemukan mereka dengan pemimpin-pemimpin agama yang lain. Kita jadwalkan juga untuk melewati terowongan toleransi yang ada di bawah tanah menghubungkan Istiqlal dengan katedral. Kita nanti juga akan mengagendakan mereka untuk membuat sebuah kegiatan di pesantren, termasuk juga berkunjung ke komunitas agama Buddha Hindu Konsuh Konghutsu. Saya kira itu menarik ya. Plus juga ada panitia yang sudah bekerja, yaitu panitia persiapan rapat klasis Pamona Utara,
kemarin dengan pendeta klasis Pomona Utara kita udah deal waktunya minggu ketiga. Harusnya minggu kedua, cuma minggu 1, minggu 2 itu banyak sekali ini kebutuhan untuk penerbangan, dan biasanya menurut Pak Ketua Panitia Bapak Erik Tamalagi itu tinggi itu harga tiket di minggu 1, 2. Kalau bisa kita mundurin dikit, maka kita sepakat minggu ketiga. Itu pekerjaan-pekerjaan saya uraikan supaya kita setia di dalam pelayanan ini, ya, supaya kita setia di dalam pelayanan ini. Saudara-saudara, saya akan ceritakan sebagai penutup. Saya sudah pernah menceritakan ini, tetapi bagaimana menyandarkan diri kepada Tuhan itu dahsyat sekali. Ibu Teti Sembiring adalah seorang pengusaha yang kami kenal di Malaysia. Dia punya perusahaan, dia studi di Putrajaya University yang terkenal di KL, Kuala Lumpur, atau di wilayah dekat Kuala Lumpur ada satu kawasan. Saudara-saudara, dia berprestasi dan akhirnya dia diterima bekerja di sana, dan seterusnya dia berkembang, punya usaha. Karena berkembang, akhirnya orang tuanya diboyong, dibawa ke KL. Mereka tinggal di sana. Dia menikah dengan orang Malaysia, namanya Pak Hamsa. Nah, cerita kesaksian Pak Hamsa juga menarik. Ya, itu bagian terdahsyat lain dalam hidup Ibu Teti. Tetapi Ibu Teti menceritakan begini. Dia memang workaholic, pekerja luar biasa. Dia punya perusahaan itu ada di Kuala Lumpur, ada di Melaka, di Johor, di Sabah, dan beberapa negara Malaysia lainnya. Saking tingginya pekerjaannya itu, dia pada bulan Desember sebelum masuk tahun baru 10 hari dia harus nginap di rumah sakit untuk terapi. Jadi menurut cerita dia harus diterapi dalam rangka mengendorkan saraf-sarafnya yang tegang, ya. Jadi kalau dia tidak lakukan itu, dia kayak orang gila begitu ya, mengalami ketegangan yang luar biasa. Jadi mungkin Dr. Meli lebih tahu lah soal itu ya. Saya hanya mengutip pengalaman dia. Saudara-saudara, beberapa tahun setelah dia berkembang, dia mengalami kebangkrutan. Usahanya bangkrut, keluarganya hampir nyaris berantakan karena dia terlalu fokus di pekerjaan. Dia menceritakan sampai anaknya itu ada yang laki-laki kuliah di Putrajaya juga, minta untuk ketemu. Itu dia nggak punya waktu. Nantilah kita cakap-cakap. Karena ini anak memang perlu ketemu ibunya, sampai nggak punya waktu, dia pergi ke kantor. Sampai di kantor tidak ada ibunya. Sekretaris dari ibunya itu bilang ibu lagi kerja, lagi pergi meeting. Akhirnya dia buat appointment, janji ketemu. Dia buat appointment, dia tulis namanya di situ. Setelah sore ibunya pulang, sekretarisnya bilang ada appointment, minta ketemu. Dia baca anaknya, dia menangis luar biasa. Sampai sebegitukah anak saja untuk ketemu harus minta janji ketemu kayak karyawan, kayak mitra kerja. Dia buru-buru pulang rumah cari anaknya udah marah. Dia tidak mau diajak ngobrol, dan itu membuat dia sedih sekali. Perlahan-lahan jatuh perusahaannya, keluarganya jadi begitu goyah. Saudara-saudara, akhirnya dia pasrah. Dia sudah lama tidak ke gereja. Lalu kemudian apa yang dia lakukan? Dia cari gereja. Kebetulan dia ketemu dengan pendeta Nelson yang saya kenal, yang beberapa kali saya dengan istri ke Melaka untuk ikut terlibat di gereja-gereja mereka di sana. Pendeta Nelson bilang begini, tak ada pilihan. Bu Teti harus masuk gereja, ambil pelayanan katanya, ambil pelayanan. Dia bilang kalau masuk gereja oke lah, tapi ambil pelayanan, saya udah lama sekali nggak ke gereja, sekarang mau disuruh pelayanan. Tapi karena dia ingin berubah, akhirnya dia masuk gereja, dia amati kira-kira apa yang saya bisa lakukan. Dia tertarik dengan diakonia, karena diakonia itu menggalang dana untuk menolong orang-orang yang sakit. Akhirnya dia bergabung dengan diakonia dan dia lakukan sesuatu. Dengan uang yang ada, dia beli coklat, dia buat kue-kue coklat.
Jadi kue-kue coklat itu dia bawa ke gereja habis ibadah, lalu kemudian dia jual seperti basar kita di depan dalam rangka rapat klasis, lalu kemudian dia dengan teman-temannya menjual. Keuntungan masuk ke kas diakonia, lalu dia bawa modal, dia beli lagi coklat, begitu tiap minggu. Dan dia makin tertarik karena uang-uang diakonia itu dipakai untuk membantu orang-orang sakit, baik orang-orang di sana maupun orang Indonesia. Dan waktu itu dia tergugah amat sangat karena ada orang Indonesia, anak kecil, tumor di kepala. Wah, dia terenyuh sekali. Dia bilang, mengapa saya selama ini begitu banyak uang hanya untuk hidup sendiri, tidak untuk membantu orang lain. Dan dia tergerak, terus tergerak melayani diakonia. Desember tiba, dia melayani luar biasa sampai tanggal 31. Dia sadar, saya lupa kalau sebelum tanggal 31 saya harus terapi. Karena kalau saya tidak terapi, sebab dia masih bekerja, kalau tidak terapi saya tegang. Tapi dia bilang, kok enak, masuk tanggal 1 kok nyaman. Dia diskusi dengan pendetanya. Pendetanya bilang, kau tak usah terapi-terapi lagi. Melayani itu adalah jalan terapi bagi orang yang sakit, bagi orang yang tegang, bagi orang yang bergumul. Maka itu dia terus melayani. Artinya saudara-saudara, sandarkan hidup kita kepada Tuhan. Dia yang akan menolong kita dalam berbagai problematika hidup kita. Ada amin? Tuhan memberkati. Amin.